Terjadinya kiamat merupakan sebuah ketetapan yang sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Tak ada yang bisa mempercepat ataupun memperlambat terjadinya kiamat melainkan hanyalah Allah. Tapi setiap kejadian biasanya memiliki sebuah tanda sebelum terjadinya. Begitupun dengan kiamat, ia juga memilikinya, bahkan ada beberapa tanda. Salah satunya ialah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Tapi apakah layak jika kita menyebut Nabi Zulkarnain ialah Nabi yang berhasil menunda kiamat hanya karena bisa mengurung Ya'juj Ma'juj? Simak video ini sampai habis, agar tidak sesat. Iskandar Zulkarnain, atau yang lebih akrab dengan sebutan Raja Zulkarnain, adalah seorang tokoh yang namanya disebutkan dalam Al-Quran. Ia hidup pada masa Nabi Ibrahim, dan ia merupakan raja muslim yang sangat berkuasa lagi saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Zulkarnain bukan hanya orang saleh biasa. Ia adalah seorang nabi, karena Allah berfirman kepadanya. Inilah pendapat yang kuat. Zulkarnain pernah tawaf di Ka'bah ketika baru ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Demikian menurut Imam Tafsir Ibnu Katsir radhiyallahu anhu. Ia merupakan seorang raja yang daerah kekuasaannya membentang dari bumi bagian barat hingga ke timur. Itulah sebabnya ia dijuluki Zulkarnain. Julukan Zulkarnain, Zul artinya pemilik, Karnain artinya dua tanduk. Maksudnya Iskandar yang memiliki kekuasaan antara timur dan barat. Imam Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan bahwa Imam Mujahid pernah berkata, Raja timur dan barat itu ada 4. 2 orangnya adalah beriman, dan 2 orang lagi adalah kafir. Adapun 2 yang beriman itu adalah Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Raja Zulkarnain. Sedangkan 2 orang yang kafir adalah Bukhtan Nasar dan Namrud bin Kan'an. Kisah tentang Zulkarnain ini ternyata menarik perhatian banyak kalangan. Tidak hanya cendekiawan muslim, bahkan pihak barat juga tertarik untuk menelusuri siapa sebenarnya Iskandar Zulkarnain. Zulkarnain hanyalah sebuah gelar. Lantas siapa nama aslinya? Begitulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari berbagai kalangan. Banyak pihak yang meyakini bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung. Salah satunya ialah Michael H. Hart, penulis buku 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah. Hal ini karena terdapat banyak kesamaan dari segi nama dan kisah keduanya. Namun, menurut sejarawan muslim yang juga ahli tafsir, Ibnu Katsir, dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan, meski punya nama dan plot cerita yang sama, yaitu kekuasaannya membentang dari barat sampai ke timur, keduanya adalah sosok yang berbeda. Antara mereka terbentang jarak dan waktu sampai 2000 tahun. Hanya mereka yang tidak mengerti sejarah yang bisa terkecoh oleh identitas kedua orang itu, katanya. Ada beberapa hal yang terlihat sangat jelas bahwa Alexander Agung bukanlah Zulkarnain. Zulkarnain ialah seorang muslim yang taat. Ia hanya menyembah satu Tuhan, sedangkan Alexander tidak. Zulkarnain menjadikan Nabi Khidir sebagai penasehatnya, sementara Alexander yang agung memiliki Aristoteles sebagai penasehat sekaligus gurunya. Zulkarnain pernah membangun tembok besar di antara 2 gunung, sementara itu tidak terjadi di era Alexander the Great. Menurut kisah dari Ubaid bin Umair, Zulkarnain adalah sepupu Nabi Khidir dari pihak ibu. Kisah Zulkarnain yang paling terkenal ialah ketika ia bisa membangun sebuah tembok antara 2 gunung. Pada masa kenabian Ibrahim, hiduplah seorang raja saleh yang bernama Zulkarnain. Rakyat sangat menyukainya karena sang raja amat bijaksana. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi menceritakan, sejak masih kecil dan masa pertumbuhannya, Iskandar sudah berakhlak mulia, melakukan hal-hal yang baik, sehingga terangkat nama baiknya. Ia juga menjadi mulia di kalangan kaumnya, sehingga Allah berkenan memberinya kewibawaan. Setelah mencapai usia akhir balik, Zulkarnain menjadi seorang hamba yang soleh, sehingga Allah berfirman kepadanya, Wahai Zulkarnain, sesungguhnya aku mengutusmu kepada umat-umat di bumi. Mereka adalah umat yang berbeda-beda bahasanya, dan mereka adalah umat yang berada di segala penjuru bumi. Mereka terbagi dalam beberapa golongan. Pasca kepemimpinan Raja Namrud yang kejam,
Zulkarnain hadir sebagai pengganti yang membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Tak hanya itu, Zulkarnain pun berkiprah besar dalam mendakwahkan agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Zulkarnain amat cerdas dan pandai berpetualang. Ia melakukan ekspedisi ke seluruh dunia untuk menyebarkan agama tauhid. Sang raja amat pandai menguasai berbagai bahasa di dunia. Ia juga mahir berlayar, melakukan perjalanan dari belahan timur hingga barat bumi. Pada sebuah perjalanannya, Zulkarnain sampai ke tempat matahari terbenam di bagian barat dunia. Di sana ia mendapati penduduknya tak beriman kepada Allah. Zulkarnain pun kemudian mendakwahkan keesaan Allah kepada mereka. Mereka pun lalu menerima dakwah yang diberikan oleh Nabi Zulkarnain. Perjalanan kembali berlanjut. Zulkarnain tiba di kawasan timur dunia di mana matahari tampak terbit dari sana. Penduduk timur tersebut amat miskin dan terbelakang hingga tak mampu membangun tempat tinggal. Zulkarnain pun membantu mereka, mengajarkan memiliki tempat yang dapat melindungi diri mereka dari panas dan hujan. Setelah mendapat bantuan, mereka pun menerima dakwah Zulkarnain dengan gembira. Ia pun melanjutkan kembali perjalanannya. Tibalah Zulkarnain pada sebuah tempat di antara dua gunung. Di bukitnya terdapat sebuah kaum yang tak mengerti bahasa. Dengan seizin Allah, Nabi Zulkarnain mampu memahami apa yang dikatakan oleh mereka. Kaum tersebut pun mengeluhkan kesulitan mereka pada Zulkarnain. Mereka selalu dilanda kemiskinan, karena harta mereka selalu diambil paksa oleh kaum kejam bernama Ya'juj dan Ma'juj. Para manusia kejam tersebut berpostur tubuh yang tak biasa. Mereka selalu merusak setiap hal yang dilewati. Kaum Ya'juj dan Ma'juj tersebut tinggal di antara dua gunung. Mereka selalu mengganggu kaum di bukit dengan merampas dan merusak segala sesuatu, baik tanaman maupun ternak. Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Pinta penduduk bukit. Zulkarnain pun berkeinginan membantu mereka. Namun, tak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka, diajak berimanlah para penduduk bukit di antara dua gunung tersebut. Setelah mereka beriman, Zulkarnain pun memikirkan cara untuk membatasi mereka dengan kaum kejam Ya'juj dan Ma'juj. Bawakanlah kepadaku besi dan tembaga, akan kubuat dinding di antara kalian dan mereka, ujar Zulkarnain. Maka dikumpulkanlah segala hasil tambang para penduduk bukit. Zulkarnain kemudian menggali tanah lalu membangun fondasi yang kokoh dari besi. Setelah itu, besi tersebut dipanaskan, lalu dilebur dengan cairan tembaga yang mendidih. Maka jadilah dinding benteng yang amat kokoh yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj di tempat tinggalnya. Setelah benteng pemisah itu dibangun, penduduk bukit bersukacita. Mereka pun berterima kasih pada Zulkarnain. Namun dengan rendah hati, Zulkarnain bersyukur kepada Allah. Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh. Dan janji Tuhanku itu adalah benar, ujar Zulkarnain. Sementara itu di balik gunung, Ya'juj dan Ma'juj berusaha menembus dinding tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka berhasil memanjatnya ataupun bahkan melubanginya hingga hari ini. Dikisahkan bahwa setiap hari sejak Zulkarnain membangun dinding ribuan abad silam, pemimpin mereka selalu mengerahkan rakyatnya untuk memanjat dinding tersebut. Namun, tak pernah membuahkan hasil meski dilakukan setiap hari hingga kini. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tempat mereka merupakan salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana ucapan Zulkarnain, jika Allah telah berkehendak, maka amat mudah dinding tersebut hancur. Dengan upaya perobohan dinding tiap hari oleh Ya'juj dan Ma'juj, mereka akan berhasil menembusnya saat menjelang hari akhir. Saat mereka keluar dari sana, jumlah mereka amat sangat banyak. Mereka turun dari gunung bagaikan air bah. Tak ada yang mereka lewati kecuali akan hancur lebur. Setiap tanaman dirusak, setiap jiwa akan dibunuh. Demikianlah kekejaman Ya'juj dan Ma'juj.
Zulkarnain telah membangun dinding besar berteknologi tinggi untuk ukuran di zamannya, di antara dua gunung. Para ahli sejarah meyakini, dinding tersebut terbuat dari besi yang dicampur dengan tembaga. Ada yang berpendapat bahwa dinding itu terletak tepat di pegunungan Kaukasus. Daerah itu kini disebut Georgia, negara pecahan Uni Soviet. Secara topografis, deretan pegunungan Kaukasus itu memang terlihat memanjang dari Laut Hitam sampai ke Laut Kaspia sepanjang 1.200 km tanpa celah, kecuali pada bagian kecil sempit yang disebut celah Darial, sepanjang 100 meter kurang lebih. Pada bagian celah itulah, para ilmuwan meyakini Zulkarnain membangun tembok penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dan manusia normal pada umumnya. Dari kisah tersebut terdapat hikmah mengenai sikap bijaksana dan rendah hati dari seorang pemimpin. Dari kisah ini juga dapat kita ketahui bahwa ketetapan kiamat ialah merupakan ketetapan Allah yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan tembok tersebut pun dibangun dengan seizin Allah melalui tangan Nabi Zulkarnain. Pada hakikatnya, kiamat tetap saja bisa atau tidak terjadi walaupun Nabi Zulkarnain tidak membangun tembok. Mengingat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj bukan satu-satunya tanda datangnya kiamat. Pembuatan tembok pengurung Ya'juj dan Ma'juj hanyalah skenario Allah. Allah selalu menjadikan sebab untuk setiap akibat. Jika orang mengatakan Nabi Zulkarnain berhasil menunda kiamat hanya karena berhasil mengurung Ya'juj dan Ma'juj, mungkin itu karena mereka melihat dari segi menunda salah satu tanda. Semoga video ini bisa meningkatkan pengetahuan dan membuka wawasan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi, mewakili tim Islami Keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video menarik lainnya, insyaallah.